Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Alfarizi Junaidi. Di sini saya ingin menerangkan atau bagaimana saya menganalisis dari sebuah dokumen rekam medis. Yang pertama, ada namanya adalah MTN. Nama TN digunakan laki-laki berusia di atas 17 tahun. Nah, ini untuk namanya sendiri berada di sini. Ada di sini. MTN, nama pasien. Selanjutnya, tanggal lahir atau usia pada tanggal 06 bulan Mei tahun 1954. Tanggal lahir digunakan untuk memastikan pemeriksaan dilakukan oleh petugas medis agar terhindar dari kesalahan saat mengidentifikasi data pasien. Untuk tanggal lahirnya berada di sini, 06 Mei 1954. Agama Islam. Untuk mengetahui apa agama yang diimani dari pasien, Islam. Kemudian alamatnya berada di Mintojiwo dalam nomor 24 RT 24 Semarang Barat. Untuk mengetahui di mana alamat atau tempat tinggal pasien, berada di sini alamat lengkap. Selanjutnya, nomor dokumen rekam medis yaitu XXXXXX. Nomor dokumen rekam medis diberikan kepada pasien yang datang berobat dan merupakan bagian dari identitas pasien yang bersangkutan. Ada di sini nomor rekam medis. Selanjutnya, dokter penanggung jawab pasien yaitu Dr. X. Dokter yang memberikan asuhan medis lengkap kepada pasien dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit. Ininya berada di sini. Dr. X. Dokter merawat Dr. X. Selanjutnya, perawat penanggung jawab pasien digunakan untuk mengetahui perawat yang bertanggung jawab dalam menerima dan menangani pasien di sebuah ruang perawatan tertentu. Ruang perawatannya Sulaiman 6. Ruang perawatan digunakan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi, dan pelayanan medik lainnya, serta untuk dapat mengetahui ruang perawatan di mana tempat pasien dirawat. Sulaiman 6 berada di sini. Berada di awal Sulaiman 6. Selanjutnya, penanggung biaya Nyonya S. Keluarga dari pasien atau secara pribadi yang akan menanggung biaya perawatan dan pengobatan pasien selama pasien menjalani perawatan di rumah sakit. Berada di sini, yaitu istrinya Nyonya S. Selanjutnya, riwayat masuk atau penyakit sekarang LBP. Ketika pasien kecelakaan pada saat naik mobil, ditabrak truk, pingsan, luka di polsek, mengeluh nyeri pinggang, demam, mual, muntah, BAB, dan buang air kecil, tidak ada keluhan. Keluhan utama, nyeri pinggang. Pasien mengalami kecelakaan saat naik mobil ditabrak truk sehingga pasien mengeluh nyeri pinggang atau pada bagian punggung bawah pasien. Berada di Nah, inilah keluhan utama nyeri pinggang atau punggung bawah. Selanjutnya, riwayat penyakit dahulu, HT atau DM. Pasien baru dengan nyeri dada, mual, pusing, lemas, pernah berobat dan diberi obat Xanax dan ISDN karena ada riwayat penyakit DM. Penyakit DM itu penyakit dalam sepertinya. Ini adalah HT dan DM. Penyakit dahulunya. Riwayat penyakit keluarga
adalah digunakan untuk mengetahui penyakit yang ditularkan secara turun-temurun melalui anggota keluarga. Nah, alerginya digunakan untuk mengetahui apakah ada reaksi yang ditimbulkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Pemeriksaan fisik tanda vital. Tekanan darah 120/8 mili/Hg. Nadi denyut jantung. Respirasi X menit, suhu 37 Celcius. Pemeriksaan fisik tanda vital ini dilakukan untuk mendeteksi apakah pasien mengalami perubahan sistem yang ada di dalam tubuh pasien. Perubahan tersebut dapat terjadi jika tubuh pasien dalam keadaan sakit atau kelelahan. Berada di sini. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik head to toe sesuai apa yang dikeluhkan sesuai dengan tulisan dokter. Nah, ini kegunaannya adalah tingkat keparahan penyakit pada pasien adalah berat dan tingkat kesadaran pasien dalam keadaan normal. Nah, diagnosa utamanya adalah DM type 2. Diabetes mellitus pada pasien tersebut didiagnosa berdasarkan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg atau DL, atau kadar gula darah puasa di atas 126 mg. Lanjut. Ininya adalah DM type 2. Diagnosa utamanya. Selanjutnya adalah diagnosa sekundernya adalah spondylosis lumbalis. Pasien yang mengalami spondylosis lumbalis mengalami nyeri dan kaku di sekitar punggung bawah. Ininya berada di spondylumbalis. Pemeriksaan penunjang, lab darah, ronsen tulang belakang, EKG. Tindakan pengobatan medis, fisioterapi untuk LBP-nya. Nah, informed consent atau refusal tidak ada. General consent ada. Obat atau farmakoterapi, Xanax dan Pensol. Berada di ini. Sepertinya terlewat. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah coding diagnosa utamanya adalah E11.9.9. Coding diagnosa sekundernya M47.86. Coding pemeriksaan penunjangnya 87.24,89.52. Coding tindakan pengobatan medis tidak ada. Baik, terima kasih. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.